Selanjutnya kita akan berkenalan dengan views. Nah, jika kita lihat di sini, untuk views yang kita gunakan masih kita definisikan di dalam file URLs. Nah, untuk membuatnya lebih rapi, kita akan membuat sebuah file baru yang bernama views.py. Nah, di dalam views.py ini kita bisa memindahkan fungsi yang kita definisikan di sini. Kita pindahkan fungsi beserta apa yang kita import tadi, yaitu HTTP response. Kita pindahkan ke file views.py. Kemudian yang ini kita save. Nah, jika kita mengakses web kita akan mendapati error karena fungsi index atau view index yang ada di sini itu tidak didapatkan. Nah, untuk menggunakan views index berarti kita harus mengimport file views itu sendiri. Untuk mengimport file views, kita cukup menggunakan perintah from .import views. Nah, kemudian untuk menggunakannya kita memanggil apa yang kita import tadi. Di sini saya tadi mengimport views. Berarti kita memanggil views.index. Nah, artinya kita akan menggunakan file ini, kemudian kita akan memanggil fungsi index. Selanjutnya ketika kita akses, kemudian kita reload. Nah, kita kembali ke halaman utama yang kita buat sebelumnya. Sekarang di views kita bisa mendefinisikan beberapa fungsi sekaligus. Semisal kita buat sebuah fungsi yang bernama register. Nah, seperti pada fungsi sebelumnya, agar dia menjadi sebuah route, kita membutuhkan sebuah parameter yang bernama request. Kemudian dia akan mereturn sebuah HTTP response. Nah, di dalamnya terdapat apa yang ingin kita tampilkan. Nah, selanjutnya untuk menggunakan fungsi register ini berarti kita harus mendaftarkannya ke dalam URLs. Nah, di dalam URLs pada array URL pattern untuk menambahkan route baru, berarti di route terakhir kita tambahkan koma, kemudian kita tambahkan lagi fungsi path yang mana di dalamnya menerima sebuah routes. Di sini saya beri nama register. Jangan lupa menambahkan backslash, kemudian view yang digunakan. Saya menggunakan view dari views, kemudian menggunakan fungsi register. Nah, sekarang ketika kita ke halaman ini, kemudian menambahkan register di belakangnya atau mengakses alamat register, nah kita akan berpindah ke register page. Kita buat lagi satu path yang bernama login. Kemudian kita akan menggunakan sebuah method dari views yang bernama login. Nah, berarti pada file views kita membutuhkan sebuah fungsi baru yang bernama login. Kemudian ketika kita mengakses halaman login, nah kita berada di halaman login page. Kalau kita tidak memberikan apa-apa, kita akan dikembalikan ke halaman utama. Nah, itu beberapa hal mengenai views di Django. Selanjutnya, karena di dalam file views kita hanya dapat mengembalikan respons-respons sederhana, sehingga untuk mengembalikan respon yang lebih kompleks atau struktur web yang lebih baik, kita membutuhkan sebuah file baru. File baru tersebut adalah
templates. Nah, untuk menggunakan templates, kita perlu membuka file settings. Kemudian di dalam file settings, kita cari konfigurasi template. Nah, di konfigurasi template, pada bagian dirs, kita beri nama folder dari template kita. Di sini saya menggunakan nama templates. Selanjutnya, di folder utama di luar main, kita membuat sebuah folder baru. Kita membuat sebuah folder baru yang namanya sama dengan yang ada di sini. Nah, di folder templates ini kita akan membuat file HTML. Di sini untuk yang pertama saya akan membuat sebuah file index.html. Nah, kemudian di dalamnya kita bikin struktur HTML biasa. Di sini homepage. Kemudian di dalam body saya punya H1 namanya homepage. Lalu di bawahnya terdapat sebuah navigasi. Nah, kemudian ini akan menjadi home, ini akan menjadi register, kemudian ini akan menjadi login. Nah, sini kita arahkan dia ke register, sedangkan yang ini kita arahkan ke login. Nah, untuk dapat menggunakan file HTML ini, pada file views, di fungsi yang kita inginkan, kita tidak lagi menggunakan HTTP response, tapi kita menggunakan sebuah fungsi yang bernama render. Nah, untuk menggunakan fungsi render ini, kita perlu mengimport library baru dari Django.shortcut. Kemudian kita import render. Nah, fungsi render ini sendiri membutuhkan dua parameter. Parameter pertama adalah request, kemudian parameter kedua adalah nama template. Untuk fungsi index sendiri, saya mau menampilkan templates yang bernama index.html. Kemudian kita save. Selanjutnya, ketika kita mengakses halaman utama, nah, kita akan diberikan tampilan sesuai dengan apa yang kita definisikan di sini. Nah, ini. Kita akan membuatnya menjadi sebuah link. Nah, selanjutnya, sekarang kita sudah berpindah halaman. Nah, kita juga dapat membuat file template baru. Kita akan membuat file template untuk halaman register.html dan halaman login.html. Kita bisa mengcopy struktur yang sama yang berada di index. Nah, kemudian untuk halaman register sendiri, kita beri dia title register, dan H1-nya adalah register page. Lalu setelah link, kita coba membuat sebuah label input div, kemudian di dalamnya terdapat sebuah label dan input. Kita membuat sebuah div ini 3. Kemudian di masing-masing div kita memiliki label. Kemudian kita memiliki sebuah input bertipe teks.
Di sini kita kasih dia nama. Yang pertama itu adalah name, kemudian email, kemudian password. Kemudian input type-nya kita ganti menjadi password, sedangkan yang ini adalah email. Kemudian kita butuh sebuah tombol. Nah, selanjutnya untuk menggunakan tampilan yang berada di sini berarti kita harus kembali mengganti HTTP response menjadi fungsi render. Nah, di dalam ini seperti yang ada di atas, kita membutuhkan request, kemudian nama filenya, nama templatenya. Sekarang ketika kita mengakses halaman register, harusnya kita diberikan tampilan yang tadi. Nah, kita diberikan tampilan sebuah input, kemudian sebuah tombol, dan halaman lainnya. Nah, ketika kita kembali ke homepage, maka di sini berubah menjadi homepage, lalu ke register. Nah, kita berada di halaman register. Selanjutnya ketika ke login, nah, kita masih menggunakan HTTP response. Jadi kita tinggal mengganti dia menjadi render. Kemudian di sini seperti di atas, request, kemudian nama template-nya adalah login.html. Nah, untuk halaman login sendiri, kita copy yang ada di halaman register. Kemudian kita ganti yang dibutuhkan seperti title, H1, kemudian untuk login kita membutuhkan email dan password. Di sini tombolnya juga kita ganti menjadi login. Nah, setelah itu mari kita cek, kita reload. Nah, kita sekarang sudah menggunakan struktur HTML yang ada di Django. Nah, kita sudah bisa berpindah-pindah halaman, bernavigasi menggunakan URLs atau routing di Django.